Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak kelas Ali bin Abi Thalib, hari ini adalah hari perdana kita untuk belajar matematika. Jangan takut ya dengan matematika. Matematika itu asyik. Ya, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ya. Baik, kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan ya. Nah, di sini Ustazah memiliki contoh segi banyak. Yang pertama, ini namanya bangun datar segi 5. Yang kedua adalah jajar genjang. Dan yang ketiga adalah segi 6. Ketiga bangun datar ini disebut dengan bangun datar segi banyak. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis. Nah, di sini Ustazah beri tanda merah ya, ada kata tertutup dan terbentuk dari 3 atau lebih ruas garis. Artinya yang disebut segi banyak yaitu bangun datar yang bangun tersebut tertutup. Jadi tidak ada celah antara ruas garis penyusunnya. Dan untuk membentuk bangun datar tersebut ada 3 atau lebih ruas garis. Sekarang kita buka lagi bangun datar segi 5 yang telah kita lihat di awal. Nah, kita hitung ada berapa ruas garis yang menyusun bangun datar segi 5. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas garis. Dan kita lihat bangun datar segi 5 ini tertutup ya, tidak ada celah antara ruas garis yang menyusunnya. Kemudian kita lihat bangun datar yang kedua yaitu jajar genjang. Sekarang kita hitung ada berapa ruas garis yang menyusun bangun datar jajar genjang. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ruas garis. Dan bangun datar ini tertutup sehingga bangun datar ini disebut dengan bangun datar segi banyak. Yang ketiga, ini adalah bangun datar segi 6. Sekarang kita hitung ya, ada berapa ruas garis yang menyusun segi 6 ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruas garis yang menyusunnya. Nah, sekarang kita bandingkan bangun datar yang ada di kolom pertama dan bangun datar yang ada di kolom kedua. Coba kita amati baik-baik, lalu kita identifikasi apa persamaan bangun datar pada kolom 1 dan kolom 2. Yang kedua, apa ya perbedaan bangun datar pada kolom 1 dan bangun datar pada kolom 2? Untuk lebih jelasnya, kita bahas bersama-sama ya. Ya, ini Ustazah tampilkan lagi bangun datar pada kolom 1 dan kolom 2. Sekarang kita amati persamaannya. Ada yang bisa menyebutkan apa ya persamaannya? Ya, persamaannya yaitu bangun datar pada kolom 1 dan bangun datar pada kolom 2 sama-sama bangun datar segi banyak. Ini adalah persamaannya. Lalu sekarang kita cari apa perbedaannya. Nah, di sini kita melihat dari 3 pembeda. Yang pertama yaitu panjang sisi. Pada bangun datar di kolom 1, sisi-sisi yang menyusun bangun datar tersebut
panjangnya sama, atau bisa dikatakan bahwa sisinya sama panjang. Sedangkan pada kolom kedua, sisi yang menyusun bangun datar tidak sama panjang. Ya, bisa dilihat ya sisinya. Kemudian pembeda yang kedua yaitu sudut. Pada kolom 1 yang di atas itu adalah segitiga sama sisi. Sedangkan bangun berikutnya yaitu persegi. Maka bisa kita lihat kedua-duanya memiliki sudut yang sama besar antara sudut yang satu dengan sudut yang lainnya. Sedangkan pada kolom 2, yakni bangun datar, segitiga, siku-siku, dan trapesium, sudut yang menyusun tidak sama besar. Pembeda yang ketiga yaitu banyaknya simetri lipat. Ya, masih ingat ya pelajaran kita yang lalu tentang simetri lipat? Pada kolom 1, simetri lipat jumlahnya sama dengan banyak sisinya. Jadi pada segitiga di kolom 1, simetri lipatnya jumlahnya 3. Kemudian persegi pada kolom 1, simetri lipatnya ada 4. Jadi jumlah simetri lipat sama dengan jumlah sisi yang menyusun bangun datar tersebut. Sedangkan pada kolom 2, jumlah simetri lipatnya tidak sama. Ya, untuk segitiga sama kaki yang bagian atas, segitiga siku-siku yang bagian atas tidak ada simetri lipatnya. Sedangkan pada trapesium simetri lipatnya ada 1. Itu artinya banyaknya simetri lipat tidak sama dengan banyak sisinya. Sampai di sini paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada kesimpulan. Nah, ini Ustazah tampilkan bangun datar pada kolom 1. Bangun datar pada kolom 1 ini disebut dengan segi banyak beraturan. Ya, Ustazah ulangi, ini adalah segi banyak beraturan. Nah, ciri-cirinya apa? Yang pertama, memiliki sisi yang sama panjang. Yang kedua, memiliki sudut-sudut yang sama besar. Dan yang ketiga, memiliki simetri lipat sejumlah banyaknya sisi. Ini disebut dengan segi banyak beraturan. Sedangkan pada bangun datar kolom 2, ini disebut dengan segi banyak tidak beraturan. Ciri-cirinya, sisinya tidak sama panjang. Kemudian, sudut-sudut yang menyusun tidak sama besar. Dan yang ketiga, jumlah simetri lipat tidak sama dengan banyaknya sisi. Sudah paham ya? Sekarang kita berlatih. Manakah di antara bangun berikut yang termasuk segi banyak? Apakah A, B, C, atau D? Ada yang bisa jawab? Yap, B adalah bangun datar segi banyak. C bukan bangun datar segi banyak karena tidak tertutup. Padahal harusnya kalau bangun datar segi banyak sifatnya yaitu tertutup. Berikutnya, manakah di antara bangun berikut yang termasuk segi banyak beraturan? Apakah A, B, C, atau D? Ya, bisa dilihat mana ya yang termasuk segi banyak beraturan. Betul sekali. Hebat-hebat muridnya Ustazah. Nah, sudah selesai melihat videonya? Gampang bukan? Sekarang saatnya kita latihan ya. Silakan dibuka buku kerja matematika dan dikerjakan halaman 46 dan 47. Hasil pekerjaan kalian boleh difoto lalu kirim ke Ustazah. Nanti akan Ustazah cek jawabannya. Demikian kegiatan kita hari ini. Kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.